Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu, saya buka dengan salam Pangajali Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Vera Pradana Arista Dewi dengan NIM 251011129. Saya dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelas BKB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video verbatim yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Mikro Konseling Dasar. Untuk itu sekian perkenalan diri dari saya dan selamat menyaksikan. Halo semuanya. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, apa itu mikro konseling dasar, yang kedua, apa saja tujuan dari mikro konseling dasar, yang ketiga, apa saja asas-asas dari mikro konseling dasar, dan yang keempat, apa saja keterampilan dasar yang terdapat dalam mikro konseling. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu mikro konseling dasar? Jadi, mikro konseling dasar merupakan latihan keterampilan komunikasi interpersonal mendasar bagi calon konselor dalam sesi singkat dan terfokus untuk membangun hubungan yang efektif dan membantu klien mengeksplorasi masalahnya. Di sisi lain, mikro konseling dapat diartikan sebagai metode pembelajaran praktik konseling yang dilakukan dalam lingkup terbatas, baik itu secara simulasi ataupun role play, untuk melatih keterampilan dasar konselor. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan yang kedua, yaitu apa saja tujuan dari mikro konseling dasar. Nah, tujuan dari mikro konseling dasar adalah melatih calon konselor untuk menguasai keterampilan komunikasi inti seperti attending, merangkum, bertanya, untuk membantu individu mengatasi masalah spesifik, mengembangkan diri secara optimal, meningkatkan pemahaman diri dan lingkungan, serta membangun hubungan konseling yang efektif dan empati, sehingga konseling merasa didengarkan, dipahami, dan termotivasi untuk mencari solusi. Oke, saya akan lanjutkan mengenai penjelasan yang ketiga, yaitu apa saja asas-asas dari mikro konseling dasar. Jadi, terdapat 12 asas-asas mikro konseling dasar. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana asas ini menjamin data dan informasi konseli agar tidak disebarluaskan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana asas ini konseli datang dan berpartisipasi tanpa paksaan atas kemauan sendiri. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang dimana asas ini konseli bersedia membuka diri dan konselor juga harus terbuka serta jujur. Yang keempat yaitu asas kekinian, yang dimana asas ini membahas masalah yang relevan dan terjadi pada masa kini. Yang kelima yaitu asas kemandirian, yang dimana asas ini tujuannya agar konseli mampu berdiri sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Yang keenam yaitu asas kegiatan, yang dimana asas ini konseli diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yang dimana asas ini berisi layanan yang disesuaikan secara dinamis dengan perkembangan konseli. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yang dimana asas ini berbagai layanan konseling terintegrasi dan harmonis. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Asas ini mengenai layanan konseling yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang ke-10 yaitu asas keahlian, yang dimana asas ini mengenai konselor harus profesional dan memiliki kompetensi yang relevan. Yang ke-11, asas alih tangan kasus, yang dimana asas ini jika masalah konseli di luar kompetensi, maka konselor merujuk ke ahli lain. Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani, yang dimana asas ini konselor memberikan dorongan dan teladan dari belakang agar konseli maju.
Baik, saya akan lanjutkan mengenai penjelasan yang keempat, yaitu apa saja keterampilan dasar yang terdapat dalam mikrokonseling. Jadi, keterampilan dasar yang terdapat dalam mikrokonseling sebagai berikut. Yang pertama ada attending, yaitu memperhatikan klien secara fisik, baik posisi tubuh, kontak mata, ekspresi, dan verbal. Yang kedua, opening, yaitu membuka sesi konseling dengan cara yang nyaman. Yang ketiga ada acceptance atau penerimaan, yaitu menerima klien apa adanya tanpa menghakimi. Yang keempat ada restatement atau pernyataan, yaitu mengulang kembali perkataan klien dengan kata-kata yang mirip. Yang kelima ada reflection of feeling atau refleksi perasaan, yaitu memantulkan kembali perasaan yang diungkapkan klien. Yang keenam, clarification atau penjernihan, yaitu meminta klien untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Yang ketujuh ada paraphrasing atau parafrase, yaitu menangkap inti pesan klien dan menyatakannya kembali secara sederhana. Yang kedelapan ada structuring atau strukturisasi. Nomor 8 ulang bro. Yang kedelapan structuring atau strukturisasi, yaitu menjelaskan batasan dan tujuan konseling. Yang 9 ada lead atau mengarahkan, yaitu memberikan petunjuk atau arahan ringan kepada klien. Yang ke-10 ada silence atau diam, yaitu menggunakan keheningan untuk memberi waktu klien berpikir atau merenung. Yang ke-11 ada reassurance atau peneguhan, yaitu memberikan keyakinan atau dukungan emosional. Yang ke-12 ada advice atau nasihat atau saran, memberikan masukan atau saran yang digunakan secara hati-hati. Yang ke-13 ada summary atau penyimpulan, yaitu merangkum poin-poin penting selama sesi. Yang ke-14 ada confrontation atau konfrontasi, yaitu menghadapi klien pada ketidaksesuaian dalam perkataan atau perilakunya. Yang ke-15 ada interpretation atau interpretasi, yaitu memberikan pemahaman atau makna baru terhadap pengalaman klien. Yang ke-16 ada termination atau terminasi, yaitu menghadiri sesi konseling secara efektif. Yang ke-17 ada eksplorasi, yaitu menggali lebih dalam perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Baik, sekian mengenai penyampaian materi dari saya. Untuk itu, selamat menyaksikan video verbatim dari Vera Pradana. Latar belakang dari kasus verbatim, yang dimana ada seorang konseli bernama Wika Pratyani, merupakan siswi SMA yang telah duduk di bangku kelas 11, yang dimana ia bersekolah di SMA Negeri 1 Tabanan atau yang dikenal dengan Semasta. Ia datang secara sukarela untuk melakukan sesi konseling dengan konselor. Topik yang dibahas adalah mengenai perasaan kesepian dan kebutuhan relasi sosial yang dialami konseli dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun berada di lingkungan sekolah yang ramai, konseli merasa kurang memiliki teman dekat untuk berbagi cerita dan mendapatkan dukungan emosional. Kondisi ini menimbulkan adanya rasa terisolasi dan menurunnya kepercayaan diri. Melalui simulasi mikrokonseling dasar, konselor berupaya membantu konseli mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi hambatan relasi, serta memberikan dukungan positif agar konseli mampu menyusun langkah kecil untuk membuka diri, seperti menyapa teman atau berbagi karya puisi. Dengan demikian, verbatim ini menjadi
contoh nyata bagaimana keterampilan dasar konseling dapat diterapkan untuk membangun rasa aman, kepercayaan, dan motivasi konseling dalam mengembangkan relasi sosial yang sehat. Ya, silakan masuk. Swastiastu, Dik. Silakan duduk ya, Dik. Jadi sebelumnya mohon maaf, apakah Ibu membuka sesi konseling untuk hari ini? Oh, tentu saja ada, Dik. Kebetulan hari ini Ibu tidak ada jadwal untuk melakukan sesi konseling, Dik. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang dimulai dari Ibu, perkenalkan nama lengkap Ibu Niputu Vera Kanarsta Dewi, biasa dipanggil Bu Vera. Ibu berasal dari Tabanan. Nah, yang dimana untuk saat ini Ibu tinggal di Banyumasri. Mungkin segitu saja perkenalan singkat dari Ibu. Untuk itu, perkenalan diri adik bisa dipersilakan ya. Baik Bu, jadi perkenalkan, nama saya Ibu Wika Pradnyani, biasanya dipanggil Wika. Saya dari Tabanan, Bu. Oke, dari Tabanan ya. Ibu juga dari Tabanan. Kebetulan Ibu dari Tabanan daerah bukan sih. Kalau boleh tahu adiknya dari Tabanan daerah mana ya? Saya dari Selamada Timur, Bu. Selamada Timur, oke. Jadi Ibu senang bertemu dengan adik. Bagaimana kabarnya hari ini adik? Kalau boleh tahu adik bersekolah di mana ya? Dan adik sedang duduk di bangku kelas berapa? Baik Ibu, dan untuk saat ini saya bersekolah di semesta. Saya berada di bangku kelas 11. Syukurlah kabar adik baik. Jadi adik sekolah di SMA Negeri 1 Tabanan ya. Oke. Sebelumnya Ibu izin bertanya tujuan adik datang ke sini. Apakah tujuan adik datang ke sini dengan penuh sukarela atau bagaimana? Saya ke sini karena kemauan saya sendiri dan penuh sukarela. Baik Dik Wika, Ibu menghargai sekali keberanian Dik Wika. Semuanya yang adik sampaikan di sini itu bersifat rahasia ya. Jadi apapun yang adik ceritakan di sini, Ibu tidak akan sampaikan ke siapapun tanpa izin Dik Wika. Oke, baik Ibu, izinkan saya untuk mulai bercerita ya Bu. Sebenarnya saya merasa kesepian meskipun baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat saya memiliki teman. Tetapi tidak semua teman yang saya miliki bisa dijadikan teman untuk bercerita. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu, apakah Dik Wika sudah cukup nyaman untuk mengobrol dengan Ibu? Saya merasa cukup nyaman. Baik Dik Wika, jadi Dik Wika merasa kesepian ya. Walaupun Dik Wika ada teman, tetapi belum ada teman yang benar-benar teman bisa diajak untuk bercerita ataupun seri pembelajaran seperti itu Dik Wika. Ya Bu, terkadang saya merasa tetap kesepian meskipun di keramaian. Sebenarnya itu hal yang wajar saja Dik Wika. Mungkin banyak orang merasakan hal yang sama seperti yang Dik Wika rasakan. Jadi Dik Wika ingin mempunyai relasi yang lebih nyaman dan juga mendukung seperti itu. Ya Bu, saya ingin bercerita ke teman saya tanpa dihakimi. Tidak merasa senang karena Dik Wika bisa menyampaikan dengan jujur apa yang adik rasakan saat ini. Jadi apa yang membuat adik rasa sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman? Saya takut kalau berita ini dianggap aneh. Dan juga kalau misalnya saya menghadapi persoalan mereka, tugas saya malah jadi mengganggu. Namun jadi Dik Wika ada rasa khawatir untuk terima, sehingga Dik Wika menahan diri untuk berinteraksi seperti itu. Kadang menghentikan saat melihat teman saya memiliki sahabat baik. Itu perasaan yang normal untuk remaja seusiamu Dik Wika. Terima kasih Ibu sudah memvalidasi perasaan saya. Tetapi saya juga tetap ingin untuk belajar membuka diri ke teman-teman saya. Bagus sekali Dik Wika, menjadi Dik Wika berpikir apa yang bisa Dik Wika lakukan untuk memulai hal terbuka ini. Mungkin dengan cara mencoba membuka terlebih dahulu ke teman yang saya temui, atau mencoba untuk mengobrol yang sedikit. Itu rencana yang bagus sekali Dik Wika. Mungkin Dik Wika bisa mulai dengan hal sederhana. Misalnya Dik Wika bisa memulai dengan mengajak teman mengobrol ataupun mengajak teman bermain seperti itu mungkin Dik Wika. Tetapi meskipun rencana tersebut terdengar benar untuk dilakukan, saya tetap takut untuk ditolak. Rasa takut itu wajar saja Dik Wika. Mungkin Dik Wika bisa coba dengan teman yang Dik Wika itu nyaman atau teman Dik Wika itu ramah. Ya Ibu,
akan saya coba terapkan saran dari Ibu. Bagus Dik Wika, yang kata Dik Wika, adik boleh menerapkan saran yang Ibu berikan. Jadi jika di kemudian hari adik merasakan hal yang tidak nyaman, mungkin adik bisa memilih untuk berhenti atau menunda suatu pekerjaan yang membuat adik 1 minggu tidak. kemudian. Baik Ibu, saya merasa lebih dihargai dan juga saya pastinya akan berusaha untuk melakukan saran dari Ibu semampu saya. Baik, terima kasih kembali Dik Wika karena Dik Wika telah mempercayakan Ibu untuk bercerita. Saya juga merasa lebih lega setelah bercerita. Syukurlah, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai tentang rasa kesepian Dik Wika. Jadi kebutuhan rasa sosial dan ide anak kecil untuk membuka diri. Apakah seperti itu yang Dik Wika rasakan saat ini? Ya, tepat sekali itu yang saya rasakan saat ini, dan juga atas saran-saran yang sudah diberikan dan juga hasil diskusi kita, saya merasa lebih tenang. Bagus, sekali lagi Ibu ingatkan, semua yang diceritakan di sini amal di tangan Ibu. Kalau Dik Wika ini datang lagi, Ibu persilahkan dengan senang hati. Ibu, terima kasih. Jadi sesi konseling kita hari ini sudah selesai, dan semoga sesi ini bisa membawa dampak yang baik untuk Dik Wika dan juga Ibu sendiri pastinya. Dan karena tadi dibuka dengan salam pengajar di umat, dan kita tutup dengan salam paling santi. Om Santi 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 Om. Baik, sekian penampilan video pengantin dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Ya, silakan masuk. Sukses Ibu, untuk sukses Adik. Silakan duduk ya Adik. Bagaimana kabarnya hari ini Adik? Bu, hari ini saya ingin melakukan konseling lanjutan dan kebetulan kabar saya hari ini baik, Ibu. Syukurlah kabar adik baik hari ini. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah adik Wika sudah merasa cukup nyaman untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Ibu, saya rasa saya sudah merasa cukup nyaman. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai rasa kesepian yang adik Wika alami, serta langkah kecil untuk membuka diri adik Wika. Nah, seperti menyapa teman terlebih dahulu. Jadi, apakah adik sempat mencoba hal tersebut selama 1 minggu ini? Ya Ibu, saya mencoba untuk menyapa beberapa teman sekelas saya selama 1 minggu belakangan ini. Bagus sekali Dik Wika. Jadi bagaimana perasaan Dik Wika setelah mencoba menyapa teman-teman tersebut? Dan juga apakah ada hal yang berkesan setelah menyapa teman-teman Dik Wika? Awalnya saya merasa gugup, tetapi ternyata ada teman yang mau merespon dengan ramah. Jadinya saya merasa lebih percaya diri. Oke, itu langkah yang sangat baik Dik Wika. Jadi Ibu menghargai sekali keberanian Dik Wika untuk mencoba hal tersebut. Rasa gugup itu merupakan suatu hal yang sangat wajar Dik Wika. Namun karena adik sudah membuktikan bahwa ada respon positif dari orang lain, jadi mari kita coba untuk melakukan latihan singkat. Semisalnya nih, jika ada teman-teman Dik Wika yang duduk di sebelah, bagaimana cara Dik Wika untuk melakukan atau memulai suatu percakapan tersebut? Mungkin yang pertama saya akan menanyakan kabar mereka terlebih dahulu, Bu. Dan dengan bagaimana kabarmu hari ini? Kebetulan kabarku hari ini baik. Semoga kalian juga dalam keadaan baik. Bagus sekali hal yang Dik Wika coba. Itu merupakan hal yang sangat sederhana Dik Wika, namun sangat berarti sekali. Setelah itu, adik bisa menambahkan dengan pertanyaan, semisalnya tentang pelajaran ataupun kegiatan sekolah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
Ibu, saya juga mencoba untuk menanyakan tentang hal tersebut ke teman-teman saya. Terus tidak terasa ternyata percakapan kita berjalan dengan baik dan mengalir begitu saja, sehingga tidak terasa bel berbunyi, tanda bahwa kami saatnya pulang. Dan juga waktu kita ngobrol itu waktu jam kosong, jadi kayak bisa mengobrol dengan nyaman dan aman. Kalau boleh Ibu tahu, jadi apa kelebihan yang Ibu miliki saat ini ataupun sebelumnya mungkin? Sejauh ini saya kebetulan suka nulis puisi, Bu. Oh, jadi apakah adik sempat menulis puisi pada minggu ini? Ibu, saya sempat menulis satu puisi tentang persahabatan. Wow, itu sangat luar biasa sekali Dik Wika. Itu bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa Dik Wika memiliki sisi kreatif. Nah, apakah adik ingin mencoba berbagi puisi tersebut dengan teman yang adik percaya saat ini? Ya, Ibu, saya merasa ingin, tetapi tetap saja, Bu, saya merasa sedikit ragu. Baik Dik Wika, rasa ragu itu sebenarnya hal yang sangat wajar Dik Wika. Nah, dari mengikuti kegiatan tersebut, Dik Wika mendapatkan lebih banyak teman yang sefrekuensi dengan Dik Wika. Dik Wika bisa sharing mengenai hobi yang Dik Wika miliki, yaitu hobi menulis puisi. Baik, Ibu, akan saya coba. Kebetulan di bulan depan itu ada perayaan bulan bahasa. Menurut Ibu, saya bisa nggak mencoba untuk mengikuti lomba tersebut? Ide yang bagus sekali Dik Wika. Ayo coba mengikuti lomba menulis puisi Dik Wika. Ibu akan support Dik Wika. Sebelumnya Ibu izin bertanya terkait dengan apa yang membuat Dik Wika merasa masih ragu untuk berbagi karya puisi kepada teman Dik Wika. Jadi saya takut kalau misalnya teman saya itu merasa kalau kata-kata yang sudah saya buat itu kurang terstruktur dengan rapi, sehingga takutnya mereka tidak mengerti dan atau bahkan malah menertawakan karya yang telah saya buat. Jangan takut Dik Wika. Jadi rasa khawatir itu merupakan satu yang hal wajar saja Dik Wika. Berarti Dik Wika masih ada rasa khawatir, tidak diterima ya. Itu perasaan yang wajar saja Dik Wika. Walaupun Ibu sudah mengatakan hal yang wajar untuk kesekian kalinya. Nah, jadi adik juga sudah membuktikan bahwa adik mempunyai teman yang bisa merespon dengan sangat baik dan juga sangat ramah. Oke, bagaimana jika minggu ini adik mencoba dua hal, yaitu yang pertama, adik menyapa satu teman saja. Yang kedua, yaitu adik bisa membacakan atau menunjukkan karya puisi yang telah adik buat. Kemudian adik bisa tunjukkan kepada teman yang adik percaya saat ini. Bu, saya akan mencobanya selama 1 minggu ke depan. Oke Dik Wika, jadi sebelum adik mengikuti lomba puisi ini, bagaimana jika adik mencoba untuk menunjukkan hasil karya puisi yang telah adik buat? Kan adik bilang, adik sudah membuat satu karya puisi ya? Ibu, saya akan mencoba untuk menunjukkannya. Kebetulan saya membawa naskahnya untuk hari ini, tapi mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya dalam penyampaian itu belum terlalu bagus. Sebelumnya izinkan saya untuk berdiri karena saya akan menyampaikannya lebih leluasa saat itu. Oke Ika, dipersilahkan untuk adik menampilkan puisi yang telah dibuat. Ibu, saya mulai ya. Judulnya adalah Sahabat Adalah Cahaya. Di jalan sunyi penuh keraguan, kau hadir membawa senyuman. Seperti mentari yang menyingkap kabut, kau menghangatkan hati yang sempat beku. Sahabat bukan sekadar teman bicara, tetapi cermin jiwa yang jujur. Dalam tatapannya, tiada penghakiman, hanya penerimaan yang menenangkan. Ketika langkah terasa berat, kau genggam tangan tanpa kata, mengajarkan bahwa kesetiaan lebih indah daripada 1000 janji.
Persahabatan adalah cahaya yang tak padam meski malam panjang, yang tumbuh dari kepercayaan dan bersemi dalam ketulusan hati. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih sudah mendengarkan puisi saya. Menurut Ibu, apakah puisi saya itu sudah cukup bagus? Luar biasa sekali di Wika, Ibu sangat mengapresiasi yang adik tunjukkan tadi. Jadi karena adik sudah menyelesaikan dengan baik, ternyata adik memiliki bakat terpendam ya. Sebenarnya itu bukan bakat terpendam, Bu, tetapi karena keraguan dan ketakutan saya sebelumnya, jadinya bakat tersebut terpendam terlalu lama. Baik adik, yang dimana hari ini kita sudah membahas mengenai pengalaman adik, kemudian percakapan sederhana, dan juga adik sudah menyampaikan pesan untuk mencoba berbicara dengan teman, sekaligus adik sudah berbagi puisi dengan teman, dan sampai tadi adik sudah mempraktekkannya langsung mengenai puisi yang adik telah tulis. Nah, yang dimana ibu sangat-sangat apresiasi yang adik tampilkan tadi, yang dimana penampilan adik tadi sudah sangat bagus sekali. Terima kasih, Ibu. Saya merasa senang karena itu dapat menimbulkan kesan yang baik. Nah, di samping itu juga ya, di Wika tadi ibu terbawa perasaan atau suasana terharu ketika mendengarkan puisi yang di Wika sampaikan tadi. Oke, di Wika, semua yang adik ceritakan bersifat rahasia di Wika seperti sesi konseling minggu lalu. Nah, jadi selama beberapa minggu ke depan, di Wika harus tetap bersemangat ya ketika melakukan sesuatu kegiatan apapun itu. Dan juga ibu hanya memberikan sedikit masukan di Wika, adik bisa mencoba hal yang baru. Jika itu membuat Dik Wika cocok, coba dilakukannya Dik Wika. Selain itu, Dik Wika bisa mencoba berinteraksi dengan teman-teman sekitar. Semangat Dik Wika! Ibu sangat bangga atas keberanian Dik Wika. Setelah melakukan sesi konseling ini, semoga membawa dampak yang positif bagi Dik Wika ya. Baik, ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu dengan waktu lagi ya Dik Wika. Tapi ketika kita bertemu dengan waktu lagi, ibu harap Dik Wika bukan menganggap sebagai konselor dan konselor, akan tetapi menganggap sebagai teman. Baik, Ibu, semoga kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita bisa menjadi teman yang baik. Baik Dik Wika, karena sesi konseling kita sudah selesai, maka ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Karena tadi dibuka dengan salam pengantar umat, maka kita tutup dengan salam